Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh berjamaah di Mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur di tengah-tengah hujan ini, bapak-bapak semua termasuk orang pilihan yang berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban sholat subuh berjamaah, yang alhamdulillah pula mungkin di antara bapak-bapak atau sebagian besarnya mengawali ibadah-ibadah ini dengan tahajud dan dengan baca Quran, zikir dan sebagainya. Alhamdulillah, insyaallah semua perbuatan yang dilakukan itu insyaallah Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita yang berhadir sampai waktu syuruk di sini, Allah janjikan, Rasul janjikan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin. Dan juga bagi orang yang hadir di majelis taklim, dijanjikan oleh Rasulnya akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menyampaikan satu watak dari orang bertakwa yang paling awal diterangkan dalam Quran. Jadi orang bertakwa itu punya ciri, punya watak. Tapi kita lupa pertama kali watak orang takwa yang dia terangkan dalam Quran itu adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ini diomongin gampang, dipraktekin susah. Ya, jadi saya mau mengantarkan pada hari ini insya Allah cuma 7 menit perihal beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu barang yang gak kelihatan. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, itu gaib. Tapi kita mesti yakinin dulu, sesuatu yang gaib menurut Quran dan hadis belum tentu dia gak ada. Jadi mesti diimani bahwa dia ada itu. Selama yang menerangkan Allah dan Rasulnya mengenai gaib ini, kita mesti yakini itu ada, gitu ya. Nah, beriman pada gaib ini watak daripada orang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah disebut hudalil muttaqin. Quran itu petunjuk orang takwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu pertama kali cirinya dia beriman pada yang gaib. Nah, sekarang tapi kita lihat apa aja yang gaib nih. Untuk mulai masuk ke dalam pembahasan apa aja yang gaib, kita mesti sepakat dulu. Membicarakan yang gaib dalam Islam itu punya 2 syarat. Satu, kita mesti yakin bahwa yang gaib itu cuma milik Allah semuanya. Allah yang memiliki. Dalam surat sebuah surat di ayat di Al-Quran disebut Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang tahu gaib. Selain tahu, Dia memiliki gaib dan syahadah, dan yang nyata. Jadi Allah itu kita pertama kaidah untuk membicarakan yang gaib, kita mesti yakin bahwa semua yang gaib itu milik Allah. Cuman Allah yang tahu. Yang kedua, nah yang penting ini, semua yang gaib dalam Quran dan hadis yang diterangkan dalam agama ini, cuman Allah yang tahu. Kalau yang pertama milik Allah tadi, cuman Allah yang tahu. Tidak ada satupun makhluk yang diberikan pengetahuan mengenai yang gaib itu. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu sama
misalnya pemburu hantu, itu bohong kalau disandingkan dengan Quran. Kalau kita mau lihat sesuatu itu disandingkan dengan akal, dengan pengalaman, pasti Qurannya dibuang. Maaf Ustaz, tetangga saya umur 6 tahun Ustaz bisa ngelihat jin. Dia termasuk orang yang indigo. Coba, sedangkan nanti ada ayat yang menyatakan nggak bisa. Nah itu ya. Jadi kaidahnya cuma 2. Kalau kita mau membahas mengenai gaib, pertama gaib itu milik Allah. Yang kedua, cuma Allah yang tahu. Allah mengulang ini di dalam beberapa ayat dalam Quran. Contohnya surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui gaib kecuali Allah. Itu jelas itu, nggak bisa diutak-atik lagi. Tidak ada satupun pihak yang tahu gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah saja. An-Naml ayat 65. Dalil kedua, surat Al-An'am ayat 59. Mungkin perlu dicatat nanti ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisinya kunci-kunci perkara gaib. Kata Al-An'am 59. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci itu kecuali Dia, Allah. Doa. Jadi kita ini mesti megang Quran, Pak. Kalau pengen membahas yang gaib, Quran kita pegang. Ini cuma Allah yang tahu nih. Ya. Termasuk membicarakan makhluk gaib. Ya. Kemudian dalil ketiga surat Ali Imran 179. Wa ma kana Allahu liyud'iakum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi birrusulihi may yasha. Tidak, Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan pada kamu hal yang gaib. Allah tidak akan memperlihatkan pada kamu hal yang gaib. Tapi Allah memperlihatkan yang gaib itu kepada Rasul yang Dia pilih. Nah, ini ada pengecualian, istisna. Kalau tadi ada kaidahnya Allah, cuman Dia yang tahu yang gaib. Sekarang Allah tambah. Ada yang saya kasih tahu yang gaib, tapi pangkatnya Rasul. Rasul itu Nabi. Selain yang Rasul itu Nabi, mau wali kayak mau apa, tidak tahu gaib. Ya, jadi ini mesti kita pegang. Kemudian dalil keempat adalah surat Jin. Surat Jin, Alimul Ghaib di ayat 26. Cuman Allah yang tahu yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Dan Allah tidak memperlihatkan yang gaib itu pada satu orang pun. Illa man irtada mir rasul, terkecuali Allah perlihatkan pada rasul-rasul yang Allah ridho. Surat Jin, itu dalil keempat. Dalil terakhir ini menceritakan mengenai rombongan setan yang bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kata Allah, innahu yarakum huwa qabiluhu. Sungguhnya setan itu dan pengikut-pengikutnya, anak buahnya, yarakum, bisa melihat kamu, min haitsu la tarawnahum, dari arah di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Sudah jelas Pak ya? Jadi kaidahnya begitu. Allah memiliki yang gaib, ya, wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui yang gaib ini terkecuali Allah saja, dan Allah sedikit memberikan pengetahuan kepada kita, tapi kepada para rasul dan nabi saja mengenai gaib itu. Gitu ya. Nah, mari kita rinci sekarang, apa sih yang gaib-gaib itu? Dalam Islam ini ada 11, Pak. Pertama, Allah sendiri yang gaib. Allah itu gaib. Ya. Allah gaib. Saking gaibnya sehingga Allah sendiri menyatakan begini dalam Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh mata, tapi Dia bisa melihat semua mata. Jadi semua makhluk Dia bisa lihat, tapi kita nggak bisa lihat Dia. Wa huwa latiful khabir, Dia maha halus dan maha mengetahui yang gaib-gaib. Khabir itu begitu. Pertama Allah. Tapi nanti Bapak jangan khawatir, di akhirat kita bisa melihat Allah.
Informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, ditanya oleh sahabat, apakah nanti kita di akhirat bisa melihat Allah? Lalu Rasulullah menjawab begini, apakah kamu terhalang melihat di dunia ini, melihat bulan purnama? Tidak Rasulullah. Nah begitulah cara kamu melihat Allah nanti di hari akhirat. Jadi Allah akan, apalagi kalau insya Allah kita semua masuk surga, amin. Maka di surga itu Allah akan berkunjung pada kita, akan bertanya dulu pertama, wahai orang-orang surga, udah puaskah kamu dengan sekarang ini? Sudah ya Allah. Maukah kamu saya kasih lagi sesuatu yang lebih daripada ini? Kata Allah, ya kita orang surga, namanya orang di surga, orang bukan orang tamak, bukan orang rakus. Kita malu-malu, ya mau ya Allah. Tapi ini udah enak banget ya Allah di sini gitu. Nih, hari ini aku perlihatkan zatku, kata Allah. Lalu disingkap semua tabir yang menghalangi kita dengan Allah, maka Allah kelihatan oleh kita. Jadi Allah gaib ketika kita hidup di dunia ini, tapi kemudian gaibnya itu bisa dibuka singkapnya setelah kita di surga nanti. Kalau nggak di surga nggak dapat Pak. Jadi mesti di surga. Itu Allah. Maka ada larangan di dunia ini, karena Allah gaibnya mutlak. Janganlah berpikir mengenai zat Allah. Jangan dibahas tuh Allah duduk, Allah apa. Jangan mujassam. Allah begini, punya mata nggak ya Allah? Ya punya kaki nggak begitu? Jangan dibahas. Tapi bahaslah ciptaan-ciptaan Allah. Bahas ciptaan Allah. Bahaslah Allah dari dua hal. Dari nama-namanya. Quran bilang Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah nggak ada Tuhan selain Dia. Dia punya nama-nama yang baik. Maka bahaslah nama-namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, As-Sabur, As-Syakur, semuanya dibahas. Boleh dibahas. Dan bahas pula yang kedua, Allah dari sifat-sifatnya yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamu bil asih, wadaniyah, qudrat, ibadat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, basirun, mutakalimun. 20. Pelajari itu sebagai akidah kita. Maka Bapak akan bertambah lagi keimanannya pada Allah. Kalau mengenal Allah, maka seorang sufi pernah berdoa begini, Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud, anta maksudi wa ridhuka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Berikan aku rasa bisa mencintaimu dan bisa mengenalmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ini boleh membicarakan Allah, tapi membicarakannya dengan benar dari nama-namanya Allah dan dari sifat-sifatnya Allah. Jangan bicarain zatnya Allah. Rasulullah waktu Isra Mi'raj ketemu nggak sama Allah? Nggak perlu dibahas. Jadi ya bicara Allah begitu. Allah adalah gaib yang mutlak yang pertama. Ya. Kemudian nomor 2 yang perlu kita imani soal gaib ini adalah makhluk gaib. Makhluk gaib ini adalah makhluk yang Allah ciptakan tapi nggak kelihatan sama kita. Ada 2 golongan ini. Pertama, golongannya Allah sebut dalam surat Al-Hijr ayat 20. Waja'alna lakum fiha ma'asya wa man lastum lahu birazikin. Kami telah menjadikan untukmu keperluan-keperluanmu, dan kami menciptakan pula makhluk yang kamu tidak pernah ketemu sama dia. Kamu ini manusia kita ini nggak pernah ketemu dengan makhluk yang Allah ciptakan itu. Saya kasih contoh, misalnya Pak, Bapak kan tahu Allah nyiptain makhluk itu dari yang mulai kecil sekali atau mikrokosmos sampai yang gede sekali, kan paus kayak malaikat tuh ada yang gede banget Pak, ada yang gedenya luar biasa. Rasulullah pernah bercerita tuh, malaikat yang mengangkut ars, halamatul ars, itu jarak antara bahu dengan kupingnya 700 tahun perjalanan. Berapa gede itu? Ada yang makhluk yang Allah ciptakan kecil sekali. Misalnya semut itu yang jantan itu punya zakar Pak. Semut yang betina punya farji. Mereka berkembang biak.
Di zakarnya semut itu kadang-kadang ada bakteri. Berapa kecil tuh bakterinya di zakar semut. Semut punya otot. Ototnya berapa kecil? Ada kayak gitulah. Jadi itu yang Allah sebut, aku ciptakan makhluk yang kamu tidak pernah ketemu. Boro-boro ngasih rezeki sama mereka, ketemu aja enggak. Al-Hijr ayat 20. Tuh ya. Jadi kita mesti meyakini dia tuh ada. Makanya sains ini kan meneliti bahwa semua unsur ini terdiri dari atom dan proton, apa ya Pak Ali, Pak Tri ya. Yang kecil-kecil membentuk segala macam miliaran neuron apa segala macam. Itulah makhluk-makhluk Allah yang kita tidak pernah peduli sama mereka. Karena memang nggak pernah berinteraksi. Golongan yang kedua dari makhluk gaib ini adalah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan makhluk ini, surat An-Nahl ayat 8, yang kamu tidak tahu. Kamu tidak mengetahui mereka. Contoh, malaikat, jin, dan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kita ini mesti paham, beriman kepada yang gaib itu artinya kita mempercayai keterangan mengenai malaikat, jin, dan segala macam selama yang menerangkan itu Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis. Tapi kita tidak wajib untuk berinteraksi sama mereka karena memang nggak bisa orang lihat setan, Pak. Nggak bisa orang ngobrol-ngobrol sama setan, jin nggak bisa karena ayat tadi la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Itu mesti kita pegang. Makanya kalau kita nanti disandingkan sama pengalaman, Pak Ustaz, kemarin ada kiai bisa ngomong sama jin, maka Qurannya mesti Bapak berani coret. Ini ayat salah nih berarti. Katanya cuma Allah yang tahu. Kok itu bisa? Nah, mestinya ngorbanin itu gitu kita. Enggak, itu batil. Yang benar adalah Quran. Nah, itu baru beriman pada yang gaib. Ya, caranya begitu. Jadi yang kedua, makhluk-makhluk. Dan ada beberapa ayat dalam Quran menerangkan bahwa Allah juga menciptakan makhluk yang tidak cuma di bumi. Entah di luar bumi di mana nggak tahu. Nah, itulah yang orang-orang Amerika nyebutnya alien segala macam. Tapi kita nggak tahu mereka. Maka itulah makhluk gaib. Ya, itu beriman pada gaib. Yang kedua adalah kepada makhluk gaib. Pertama pada siapa tadi? Pertama pada Allah. Yang ketiga, kita beriman pada yang gaib itu kita mesti meyakini ada peristiwa gaib yang Allah jadikan di dunia ini. Peristiwa gaib artinya peristiwanya kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak mendatanginya kita nggak tahu. Allah mencontohkan peristiwanya itu dalam surat Al-An'am 59. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Soal yang gaib ini Allah katakan Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan yang kamu nggak tahu. Misalnya nih, Bapak tahu kan di laut itu ada palung laut ya. Palung itu ada jurang, gunung di laut, jurang ke bawah banget. Ternyata di situ ada ikan paus purba yang belum pernah dilihat oleh manusia gitu. Tapi Allah menciptakan itu juga. Itu makhluk gaib. Kelihatan loh kalau dia muncul, tapi sekarang nggak kelihatan sama kita. Ya, jadi itu makhluk, pokoknya makhluk yang tersebar di lautan dan di daratan. Kemudian Allah tahu, kata Allah nih mengenai yang gaib, daun-daun yang gugur dan yang tumbuh di seluruh dunia. Siapa yang mau hitungin? Nggak usah di seluruh dunia. Di MA ini berapa daun yang gugur tiap hari? Kalau Bapak nggak tahu, itulah perkara gaib gitu loh. Cuman Allah yang tahu. Tapi Allah tahu. Yang ketiga, Allah tahu biji tanaman, biji yang jatuh dalam kegelapan malam di tanah yang gelap. Allah tahu. Udah malam, tanahnya tuh gelap, biji masuk. Allah tahu. Oh, ini peristiwa mau tumbuh pohon, bijinya bersatu dalam tanah. Allah tahu. Kita nggak tahu. Kemudian Allah tahu yang basah dan yang kering atau yang nyemak. Allah tahu. Kita mana tahu sekarang? Apakah kita tahu ada tumbuhan depan rumah kita jam sekian ini sekarang ini ada yang dikasih embun basah, ada yang kering? Gak ada yang tahu. Allah tahu. Bayangkan Pak,
Allah menceritakan kegaiban mutlak itu yang cuma Dia yang tahu sampai sedikit detailnya di Quran. Kemudian Allah juga berkata, wa yanzilul ghaitha, Allah yang nurunin hujan. Hujan itu gaib, Pak. Pada waktu hujan memang kita bisa lihat hujannya, tapi kedatangan hujan itu tidak tergantung mendung. Yang salah, wah mendung nih mau hujan, belum tentu. Dan kalau hujan pun belum tentu bikin banjir, gitu. Ya Pak ya. Jadi RT 3 ini trauma banget kan. Kalau sedikit letak, waduh, mesti pindahin mobil ke lapangan itu. Jadi, tapi itu perkara itu Allah cuma kasih sedikit rahasia. Hujan itu rahmat dariku. Kalau hujan itu bikin banjir, kamu yang bikin banjir, ya kan? Maka perhatikan ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena perkara tangan manusia. Ya, tapi hujan itu masuk ke dalam perkara gaib. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, apalagi yang gaib? Masa lalu dan masa depan. Itu gaib. Kita nggak pernah bisa melihat masa lalu lagi, Pak. Maksudnya kita berangkat gitu, pakai mesin waktu nggak bisa. Walaupun Albert Einstein, seorang yang cerdas yang meninggal tahun 50-an itu, orang Jerman nih, Einstein ya. Itu punya teori mekanika kuantum. Waktu yang kemarin, waktu yang sekarang, waktu akan datang berjalan bersamaan. Jadi kita bisa mengintip, kita di tahun lalu bisa intip, udahlah, nggak ada manfaatnya Pak. Tapi masa lalu merupakan hal gaib. Ini diabadikan di Allah melalui surat Al-Maidah 116. Ketika Allah menginformasikan pada kita, nanti di hari kiamat Nabi Isa diinterview sama Allah. Hai Isa, apa benar kamu dulu pernah mengumumkan pada orang-orang Bani Israel bahwa kamu dan emakmu adalah Tuhan? Memang ada Pak golongan sekarang itu, namanya golongan Katolik, yang menyatakan bahwa Tuhan itu 3. Kalau dulu Tuhannya kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka melalui konsili tahun 400 sekian dirubah itu oleh Katolik. Ada satu oknum lagi yang menggantikan Roh Kudus, namanya Mater Dei, ibunya Tuhan, bunda Tuhan, Maria itu. Nah, ini Allah menginterview Nabi Isa mengenai ini. Hai Isa, benarkah kamu mengumumkan bahwa dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan selain aku? Nabi Isa menjawab. Lihat jawaban Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku pernah berkata begitu ya Allah, kamu yang tahu. Ya, kamu yang tahu, kata Nabi Isa. Lalu dilanjutkan lagi, ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di diriku. Kata Nabi Isa, wala a'lamu ma fi nafsik, tapi aku nggak tahu apa yang ada di dirimu. Kata Nabi Isa nih. Lalu ditutup, innaka antal alamul ghuyub, engkau maha mengetahui yang gaib. Berarti melalui ayat ini peristiwa masa lalu adalah gaib. Kalau peristiwa masa lalu itu nggak gaib, nggak ada reserse tuh Pak. Nggak ada polisi yang nyelidikin pembunuhannya udah tahu, nggak gaib lagi. Ya, paham ya? Jadi masa lalu itu berharga. Saking berharganya sehingga kita kalau mau menuju ke sana lagi nggak bisa ingat. Otak kita nggak mampu untuk mendetilkan masa lalu kita. Waktu kita tanggal sekian Januari tahun 1967, udah lahir belum Pak? Jangan belum lahir. Saya belum lahir tuh. Lagi ngapain kita nggak bisa tahu lagi. Itulah gaib. Lalu masa akan datang juga gaib. Al-Quran berkata nih, wa ma tadri nafsun maza taksibu godan. Tidak ada satu jiwa pun yang akan mengetahui apa yang dilakukannya besok. Gaib. Nggak tahu kita. Kita cuma bisa bilang, saya besok mau wisuda. Kita yang bilang. Kalau Allah bilang besok kamu mati, gimana?
Ya kan? Jadi kita nggak tahu tuh, kita bisa datang nggak ke wisuda. Ada orang yang udah berangkat haji sampai airport mati, masuk toilet, maaf, buang air besar, tewas. Ada. Ya, jadi perkara akan datang dan perkara masa lalu adalah goib. Tapi kita mesti imani bahwa itu semuanya ada dalam catatan Allah. Gitu, ya. Ini baru 4 Pak, gimana Pak? Udah 7 menit. Lanjut ya. Lalu nomor 5, perkara goib yang kita mungkin nggak bisa memahami, tapi insya Allah bisa paham dengan ayat ini, adalah perkara manfaat dan mudarat. Kita nggak bisa mendetek ini ada manfaatnya buat saya, ini mudarat nggak buat saya, nggak bisa. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, kalau nggak dikasih furqan oleh Allah. Furqan tuh sesuatu yang membedakan, ya hati kita bisa bedain ini baik, ini buruk. Dalam satu ayat Rasulullah disuruh ngomong sama Allah, "Kul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku tidak bisa menarik kemanfaatan dan kemudaratan buat diriku. Katakan Muhammad pada orang beriman tuh, katakan Muhammad, saya Rasul ini, Nabi ini nggak bisa sekali-kali narik kemanfaatan dan narik kemudaratan buat diriku. Seandainya aku bisa begitu, aku tahu yang goib, tentu aku mau berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Gue tahu nih, nanti gue berbuat gini hasilnya begini. Jadi kita nggak tahu Pak. Cuma kita dikurung sama perintah-perintah agama dan larangan agama, makanya kita jadi baik. Aslinya kita nggak tahu apa-apa. Aslinya kita lahir tuh nggak ada hidayah gitu. Nah, tapi kalau kita diberi hidayah karena kita beriman, taat itu, maka kita tahu perkara-perkara yang baik dan buruk. Hanya kira-kira berdasarkan zon saja gitu. Aslinya kita nggak tahu. Nah, jadi perkara itu perkara yang goib, ya, perkara-perkara yang kita nggak tahu. Nomor 6, perkara yang goib selanjutnya rezeki dan jodoh. Rezeki dan jodoh nggak ada yang tahu. Bapak pernah berencana nggak ketemu sama istri bapak yang sekarang nih? Dulu waktu kecil bapak bilang, saya nanti ketemu si ini deh, kawin sama dia. Allah yang pertemukan. Rezeki juga begitu. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirullah. Allah yang menyempitkan rezeki dan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang melapangkan kepada siapa yang dikehendaki. Kita nggak tahu, kita kerja nih, mungkin sampai kantor cuma duduk aja, tanda tangan, gajinya 300 juta. Ada orang yang dari pagi nyangkut terus, jualan dia nggak ada yang beli gitu. Kerja keras kan, tapi hasilnya sedikit. Itu perkara goib yang Allah sampaikan pada kita, untuk kita bisa melakukan kasab dan ikhtiar. Jodoh pun begitu. Coba Pak, rahasia jodoh tuh goibnya di mana? Lihat. Kalau Bapak lihat ada orang kawin, kan di undangannya ada surat Ar-Rum ayat 21 tuh. Tuh dilihat tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan bagimu pasangan dari jenis manusia. Jadi kamu nanti ada pasangan dijodohin. Itu udah goib tuh. Yang kedua, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Lalu kalau udah dijodohin kamu, dinikahkan, litaskunu ilaiha, kamu jadi sakinah, jadi tenang. Bersamanya tenang kamu, enggak gerusak-gerusuk lagi di luaran, karena udah ada yang disalurkan, sakinah. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah, dan Allah turunkan di antara kamu berdua mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, goib semuanya. Makanya orang sering bilang semoga sakinah, mawaddah warahmah, itu maksudnya. Tapi perkara jodoh, perkara goib. Itu ya, yang nggak bisa kita menentukan. Kemudian selanjutnya perkara goib yang paling penting adalah hidup dan mati. Orang untuk hidup ke dunia ini melalui proses yang nggak diduga-duga. Ada dalam rahim, rohnya ditiupkan ke situ, ya kan?
Begitu pula orang yang mati nanti, ruhnya lepas dari situ. Perkara ruh ini nggak ada yang tahu sampai sekarang. Umur nggak ada yang tahu, di mana matinya nggak ada yang tahu. Bahkan Allah menyuruh Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau ada orang yang bertanya padamu Muhammad mengenai ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku kasih ilmu mengenai ruh itu kecuali sedikit sekali. Sedikit orang barat tuh yang pintar. Ruh itu digambarkan dalam film kayak kita tapi halus, keluar dari tubuh gitu. Tapi nggak tahu kita misteri kematian tuh. Bahkan misteri yang lebih sadis lagi mengenai kematian. Nanti masuk alam barzah. Di mana alam barzah itu? Bukan di kuburan tuh, Pak. Diapain di alam barzah itu? Ditanya apa? Nanti terus kita dibangkitkan lagi tuh. Wah, luar biasa tuh perkara gaib mengenai kematian. Dan ini perlu kita persiapkan bekal, Pak. Jangan sampai nyasar di sana ntar. Ya. Makanya beriman pada gaib, subnya kehidupan dan kematian itu perlu. Allah pernah ngasih tahu sedikit rahasianya dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati sama hidup saya ciptakan kata Allah untuk ujian bagi kamu. Siapa yang paling baik nanti di hadapan Allah amalnya, gitu ya. Itu perkara gaib yang ke-7. Ini ada 11 4 lagi, Pak ya. Kemudian perkara gaib tentunya yang ke-8 adalah mengenai pahala dan dosa. Kita mesti yakin bahwa orang kalau berbuat baik dikasih pahala. Cuman kita nggak tahu satuannya apa, bentuknya apa, angkanya bagaimana nggak tahu itu. Juga kalau orang berbuat jahat, berbuat buruk, maksiat, dikasih dosa. Dan kita beriman pada pahala dan dosa ini juga mesti meyakini bahwa dua-duanya akan ditimbang oleh Allah di yaumil mizan. Jadi setiap dari kita tuh bawa 2 koper, Pak. Koper pahala, koper dosa. Waktu kita mati kita bawa. Cuman kita dikasih keringanan sama Allah. Wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Siapa yang bawa kopernya lebih berat pahalanya, maka langsung masuk surga. Walaupun dosanya masih ada. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi yang bawa koper dosanya lebih gede dan kebaikannya pahalanya lebih sedikit, fa ummuhu hawiyah, masuk neraka yang sangat panas. Kita mesti yakin itu bukan dongeng itu. Oleh sebab itu maka berbekal-bekalah kamu dengan pahala yang banyak. Kerjakan semua amal kebaikan sehingga pahalamu menumpuk, menutupi dosa-dosamu yang ada. Gitu ya, iman pada pahala dan dosa. Kemudian selanjutnya nomor 9, gaib yang nomor 9 adalah hari kiamat. Hari kiamat itu gak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau Bapak lihat surat An-Naml ayat 65, surat Luqman ayat 34, Allah menyebut innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan mengenai hari kiamat. Tidak ada yang tahu terjadinya kapan. Cuma Rasulullah memberikan sedikit bocoran. Cuman sedikit, kiamat itu tetap terjadi hari Jumat. Ini hari apa, Pak? Minggu. 5 hari lagi, Pak. Jadi yang punya pantangan udah nggak usah pantang-pantang, makannya semuanya 5 hari lagi kiamat. Hari Jumat kata Rasulullah, itu doang. Tapi kalau mau tahu skenario apa yang terjadi di hari kiamat itu, baca tuh juz 30 surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Al-Qari'ah, kiamat, Mal-Qari'ah, apakah kiamat itu? Yauma yakunun nasu, wah serem-serem semuanya, Pak. Film-film Hollywood mengenai gempa bumi kalah. Kalau kita baca ayat itu, kalau ngerti, ya baca terjemahannya juga. Ya. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Sudahkah sampai padamu mengenai hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu semua muka tertunduk hina. Amilatun nasibah, bekerja keras kepayahan mau kabur dari neraka. Tasla narun hamiyah, mereka dimasukkan kepada neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari air yang sangat panas mendidih. Berapa ribu derajat airnya.
Apa lagi? Laisa lahum ta'amun illa min duri. Tidak ada makanan di neraka itu kecuali duri. Pohon berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak membuat kenyang. Ini semua perkara gaib. Kalau Bapak nggak percaya sama neraka, sama surga, sama pahala, sama dosa, berarti Bapak nggak beriman pada yang gaib. Dan kalau nggak beriman pada yang gaib, sebagiannya atau seluruhnya kafir kita. Maka kita dituntut untuk beriman secara sempurna. Hakot tokati. Nah, itu mengenai neraka dan surga. Banyak sekali ayat mengenai neraka dan surga, ya, yang bisa diterangkan. Nomor 10, perkara yang gaib juga adalah akhirat. Akhirat yang dimaksud adalah hari akhir. Hari akhir itu diawali bukan waktu hari kiamat, Pak. Waktu kita mati, itu hari akhir kita. Akhirat kita tuh waktu kita mati. Karena Utsman bin Affan itu pernah bicara begini, ketika dia lewat kuburan dia nangis. Sahabat lain tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Aku pernah dengar Rasulullah bersabda," kata Utsman, "sungguhnya kuburan itu manzili dari akhirat. Kuburan itu bagian dari akhirat di awal. Kalau kita selamat di kuburan, mas selamat selanjutnya di hari kiamat. Kalau kita nggak selamat di kuburan, kita duel di atas sana gitu." Jadi ini berita-berita gaib semua. Mana kita bisa lihat buktinya? Ya, tapi perlu kita merenungi bahwa akhirat itu selanjutnya dari mulai kuburan kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang di mizan yaumil hisab, kemudian di yaumil fasal diputuskan, kemudian yaumiddin dibalas, kemudian masuk kepada yang terakhir, yaitu kita beriman pada surga dan neraka. Itulah tujuan akhir kita. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan kita bercita-cita untuk cicipin neraka, Pak. Makanya doa kita yang paling bagus tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta surgamu ya Allah, tapi jangan ngampirin aku di neraka. Nah, itulah gaib yang terakhir adalah surga dan neraka. Dan semua gaib-gaib tadi ini diceritakan di Quran, Pak, dan di hadis. Tinggal kita aja mengimani dan kemudian menjadikan kita lebur dengan itu semua. Ya, saya yakin ini ada. Dengan begitu kita bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang manfaat dan mudarat dan sebagainya. Demikian, semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau dibahas? Mungkin ada pertanyaan. Silahkan, Pak. Dalam sifat Allah itu kan ada wujud. Ya. Itu yang dimaksud wujud di dalam sifat Allah itu yang gimana? Baik. Jadi wujudnya Allah itu dalam zatnya, yang dimaksud dengan wujud adalah dia wajibul wujud. Saya tadi bilang di awal, barang gaib, sesuatu yang gaib, apalagi khususnya Allah, dia jangan disebut tidak ada kalau nggak kelihatan. Tapi Allah tuh wajibul wujud. Saya contohkan begini, Pak Tri. Pak Tri lewat ke lahan kosong, ya. Lalu 6 bulan kemudian Pak Tri lewat lagi ke lahan kosong itu. Tapi udah ada rumah. Menurut pemahaman kita, rumah itu jadi dengan sendirinya atau ada yang bangun? Harus logika kita mengatakan ada yang bangun. Ini handphone ini nggak plung, ada handphone di sini. Mesti ada yang bikin, ada pabriknya. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui wujudnya Allah. Allah ada karena ini yang bikin dia pasti ini. Alam semesta ini nggak jadi dengan sendirinya itu, tapi ini pasti ada yang merancang. Jadi untuk mengetahui wujudnya Allah, wajibul wujud, kita berkaca pada keberadaan makhluk-makhluknya. Ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itulah yang membuat Muhammad Ali, yang nama aslinya siapa tuh, masuk Islam. Gara-gara itu dia bilang, saya masuk gedung ini nggak mungkin ada dengan sendirinya nih. Ini pasti ada yang bikin gitu. Nah itu yang dimaksud wujud Allah itu adalah bukan zatnya, tapi dia wajibul wujud. Tidak ada dalam pandangan kita, tapi dia itu kita yakini yang membuat semuanya, pencipta segalanya gitu.
Oleh sebab itu kita meyakini adanya wujud Allah karena kita meyakini sesuatu yang di dunia ini ada karena Dia ada. Dialah yang al-awwal al-akhir. Dia yang sesuatu belum ada, bahkan kata-kata ada itu belum ada, Dia udah ada. Allah udah ada. Saking wujudnya. Gitu Pak Tri. Ini bisa memahami kita kalau kita belajar ilmu kalam, ilmu tauhid gitu. Baru kita paham ini. Lengkap nanti kalau misalnya Bapak mau dengan bukan hanya wujud, kidam, bako, bagaimana kita menerangkannya itu. Tapi jangan sekali-kali kita menunjukkan pikiran kita pada zat Allah. Ya. Orang-orang kecelakaan, orang-orang Nasrani kecelakaannya begitu. Dia mujassam, menjadikan makhluk menjadi Tuhan. Isa dijadikan Tuhan. Itu kecelakaan tuh. Namanya mujassam, sehingga statusnya syirik. Kalau kita biar Allah nggak kelihatan kayak apa, Allah tuh pasti ada, wajibul wujud. Kenapa? Karena semua yang wujud di dunia ini itu sebenarnya karena Dia wujud. Itu Pak. Pengertian wujud yang pertama itu seperti itu. Ya Pak. Ada lagi? Pak. Kemudian ini Pak, di dalam Quran kan banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa saya agak lupa tapi bahasanya kira-kira di akhirnya itu untuk orang-orang yang berpikir. Ya. Yaitu yang keterbatasan orang berpikir itu seperti apa? Karena seperti sekarang, ketika HP itu dibicarakan tahun 40-an, mungkin itu kan goib Pak. Ya. Tapi sekarang menjadi wujud. Ya. Nah itu seperti apa sebenarnya? Ya, semua ayat yang mengenai orang berpikir itu ditujukan pada orang satu golongan namanya ulil absar atau ulil albab. Orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk meneliti ciptaan Allah. Itu bisa Bapak lihat begini. Contohnya tadi itu ayat mengenai kawin, mengenai orang-orang dijodohin. Di ujungnya begitu Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya yang demikian itu, yang saya jodohin itu kata Allah, adalah satu tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi kita disuruh meneliti. Nah, orang yang berpikir ini dalam kaidah agama disebut ulil albab. Orang yang udah bilang begini nih. Dalam Ali Imran ya disebut begini nih. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, ulil albab. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berpikir, Al-Qur'an bilang, Allah bilang, dia itu selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Terus dia sambil begitu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia berpikir mengenai ciptaan Allah ini. Ya Allah. Dan lalu dia berkata, kesimpulan dia, ini orang-orang yang ahli ilmu Pak ya. Kalau dia ingat sama Allah, kesimpulannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau, enggak sia-sia Kau ciptakan semut. Enggak sia-sia Kau ciptakan ini. Kita suruh begitu. Akhirnya semuanya Allah. Itu orang yang berpikir. Makanya Al-Qur'an menantang kita. Afala tatafakkarun. Kamu enggak berpikir apa? Afala taqilun. Kamu enggak punya akal apa? Ini hakikatnya baik semua gitu. Jadi itulah. Kita memang disuruh berpikir. Makanya orang-orang yang tidak berpikir pasti jauh dari pengajian. Enggak mau mikir. Instan aja maunya gitu. Ikut-ikutan. Maka Bapak, bekal kita untuk mendekati mati ini adalah ilmu. Maka kita tadi disebut dalam golongan ulil albab dan ulil absar. Ahli ilmu dan ahli. Semoga semuanya diupdate oleh Allah menjadi ahli ilmu. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa ahlil khair dan ahli kebaikan. Gitu Pak Dria. Enggak, tadi kan maksudnya batasan orang berpikir itu seperti apa? Karena tadi Einstein itu kan dalam teorinya mengatakan ketika benda atau apapun dia bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka
maka benda itu akan jadi lebih pendek waktunya. Gambarannya kira-kira gini, kalau ada orang kembar misalnya, sama-sama umurnya sekarang 25 tahun, kemudian yang si A tetap di bumi, yang si B ini bergerak lebih dari kecepatan cahaya, maka si A akan melihat si B ini, dia sudah pergi misalnya 10 tahun, tapi si B merasakan dia baru pergi 2 tahun. Berarti kan di situ ada dilatasi waktu, ada selisih waktu. Berkait dengan kuantum ya. Itu sebenarnya berpikir seperti itu tuh batasannya seperti apa? Apakah masih dibolehkan kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa ketika orang bisa melihat masa depan ataupun masa lalu? Iya. Jadi zon itu perlu, Pak. Perkiraan kita terhadap satu ilmu itu boleh aja. Silakan bereksperimen. Tapi yang penting kembalikan lagi bahwa semua ini akhirnya milik Allah. Ini kejadian nggak ada kalau nggak karena Allah, gitu. Itu kesimpulan paling syar'i. Dan mau bicara apa terserah. Jadi berpikir tuh kalau kasih, tapi tetap otak kita, wawasan otak kita terbatas sebetulnya, terbatas sekali. Jangan begitu, Pak, nggak usah dulu. Kemampuan mata juga terbatas ya, Pak. Paling kita bilang kalau di lagu-lagu tuh horizon di ufuk apa, cuma bisa segitu. Kita bahkan nggak bisa melihat seseorang, nggak bisa melihat ininya kita sendiri, ubun-ubun kita atau punggung kita. Tapi dengan teknologi bisa kan, Pak? Ya kasih kamera aja CCTV bisa lihat. Tapi itu bukan sesuatu yang ada dalam pikiran orang yang terdahulu. Jadi kita memang berkembang. Pemikiran boleh berkembang, tapi tetap batasannya ujung-ujungnya kita mesti nyerah sama Allah. Itulah perkataan Allahu Akbar. Nggak ada nih kalau bukan karena Allah gitu loh. Jadi batasannya nggak terbatas, tapi tetap dalam ruang lingkup otak yang kecil ini, Pak. Otak yang kecil ini aja Allah sentil dikit bisa stroke, Pak. Demensia, pelupa segala macam ya kan. Jadi kita nggak bisa mengukur kemampuan dari apa yang kita punya sekarang. Semua itu pergerakannya karena Allah. Allah mau bikin orang pinter kayak Habibie, pinter kayak Einstein, itu wewenang Allah. Gitu. Tapi Al-Quran selalu menantang, afala tatafakkarun. Apakah kamu nggak mau berpikir? Afala taqilun. Apakah kamu nggak mau punya akal gitu? Karena semua itu kita menghadapi, Pak, 90% apa yang kita hadapi di dunia ini sebetulnya masalah gaib. Masalah gaib, ya kan? Kita untung apa enggak dagang gini itu gaib semua. Makanya kita pemahaman kita mesti iman kepada gaib adalah iman kepada semua ini Allah yang memiliki. Kita hanya sekedar orang yang menjalankan usaha dan ikhtiar di dunia ini. Gitu. Itu Pak Tri. Jadi enggak. Tadi gini maksud saya, Pak. Ya. Tadi kan bahwa masa lalu dan masa depan itu adalah gaib. Iya. Kemudian Einstein berpikir, akhirnya dia menemukan teori menurut dia orang itu bisa melihat masa lalunya dan bisa melihat masa depannya ketika dia bergerak dengan cara tertentu lah ya, bergerak dengan kecepatan gitu. Dia kan kemudian mengatakan bahwa itu sudah tidak gaib lagi. Kesimpulannya kan seolah-olah tidak gaib lagi masa lalu dan masa depan karena bisa dilihat. Yang seperti itu apakah kita masih dibolehkan berpikir seperti itu? Masih, karena sesuatu perkara gaib nanti tidak gaib mutlak. Bahkan Allah sendiri yang tadinya gaib mutlak, kita diinformasikan oleh Nabi bisa melihat Allah. Yang tadinya Allah bilang la tudrikul absor. Allah itu nggak bisa dijangkau dengan mata. Ternyata kita diperlihatkan oleh Allah sendiri dirinya, zatnya di surga nanti. Kan bukan gaib mutlak. Lalu makhluk gaib, malaikat sama jin, itu kita nggak bisa lihat sampai kita mati. Ketika kita mau dicabut nyawanya, Allah membuka hijab kita. Namanya yaumul hadid. Kita bisa lihat malaikat malaikat maut datang, bentuknya bagus apa enggak, kita bisa lihat. Ya kan? Dia ngomong apa pada kita bisa tahu. Makanya orang mau mati kadang-kadang geleng-geleng, kadang-kadang ngangguk, senyum-senyum. Apa yang ingin dilihat? Yang gaib semuanya. Jadi nggak ada gaib yang mutlak sebenarnya. Nah, masa lalu dan masa kini kalau Bapak bilang sudah bisa kelihatan oleh Einstein, oleh siapapun juga, ya sudah.
boleh, batasannya nggak apa-apa. Berarti dia telah menemukan sesuatu gitu. Tapi tetap dia tidak akan bisa lebih dari itu, Pak. Karena semua dalam kontrol Allah, ya kan? Dalam kontrol Allah. Kita terbatas. Kita, Pak Guru. Wah, ini diajak ngomong fisika bukan wilayah saya ini. Mekanika gua tuh. Kalau saya aja Pak. Gimana? Pikiran ini saya. Pertama untuk akidah ya. Terbatas kita mengukur pemikiran kita begini. Allah itu pakai mata. Itu kita meyakini. Allah pakai tangan meyakini. Tapi kita jangan pernah terus mikir mata Allah itu gimana. Yeah. Zatnya batasan aja. Itu yang penting tentang akidah itu sebenarnya. Sebab batasan ada mutlak itu mungkin yang hal-hal yang lain-lainnya mungkin bisa saja kita. Bisa saja. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu gadanya itu bahwa segala sesuatu itu adalah kejadian gaib, tapi yang gaib itu ada yang aturnya. Ya. Yang atur. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada lagi? Terima kasih Pak Edi atas tambahannya. Saya kira terusin di luar aja ya, bersamaan dengan tanya jawab mengenai kurban dan tadi itu. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan. Mari kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.